Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Roma pasal 12 ayat 2b. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kita menginginkan kehidupan kita berharga di mata Tuhan. Mulai dari kita mengenal Tuhan sampai kita meninggal, sampai kita kembali kepada Sang Pencipta, kita berharap hidup kita berharga. Sehingga seperti yang dikatakan pemazmur, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Namun melihat kenyataan yang terjadi, mungkin kita bisa bingung di mana orang-orang yang sudah beranjak dewasa pun sepertinya tidak mampu untuk mengatakan apa sebenarnya yang baik. Ketika berhadapan dengan sebuah keadaan, mengapa seseorang lebih memilih diam daripada mengatakan yang benar? Atau mungkin ketika tubuh semakin dewasa, tetapi mengapa perkataan tidak ikut dewasa? Pemikiran tidak ikut dewasa. Seakan-akan antara kedewasaan usia dan pemikiran ini mengambil jalannya masing-masing. Padahal menurut Paulus, seharusnya itu berjalan bersamaan. Demikianlah kita melihat diri kita juga ketika kita melihat diri kita berubah, berusaha untuk mengatakan hal yang benar, berusaha untuk menjaga kelakuan kita dengan baik. Kita juga perlu melihat ke dalam diri kita, apa sebenarnya yang memotivasi itu? Apakah hanya sedang menjaga image kita di hadapan orang lain? Apakah karena memang keadaan memaksa kita? Demikianlah Paulus melalui firman Tuhan ini, bagaimana hidup kita berharga. Mari kita lihat bahwa perubahan itu bukan karena paksaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menginginkan hidup kita berharga, tentu kita yang harus menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kemauan Tuhan, bukan Tuhan yang kita paksa memahami kemauan kita, cara hidup kita. Tuhan yang mengerti. Ada sebuah kisah di mana seorang guru meminta diberikan kepada dia murid-murid anak-anak yang paling bodoh untuk dia ajari. Ternyata dia bisa mengubah mereka, mendidik menjadi cerdas dan berprestasi. Dari keadaan itu, anak itu sebenarnya tidak bodoh diciptakan Tuhan, tetapi dia membutuhkan sosok yang mampu mengubah dia dengan benar. Kita ingin berubah, kita ingin berharga di mata Tuhan, tetapi kalau cara berubah kita, apa yang mengubah kita tidak benar, maka hidup kita tidak akan berharga. Malah hidup kita akan sia-sia atau mungkin menjadi malapetaka bagi orang lain. Tetapi kita ingin berubah dengan benar, maka pilihlah cara yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini tentang kehidupan manusia, bahwa kita yang tinggal di dunia ini, hidup kita pun harus berharga. Meskipun Paulus sepertinya menggambarkan dunia itu seperti sifat yang buruk, sifat duniawi, kita tinggal di dunia, tetapi kita tidak boleh sama. Ada beberapa kenyataan yang kita lihat bahwa yang paling mudah dilakukan manusia itu adalah melakukan dosa. Yang paling dekat dengan kemanusiaan itu adalah kematian. Yang paling sulit dilakukan manusia adalah menolong, memaafkan. Yang paling susah adalah mengikhlaskan. Sehingga karena dekatnya manusia dengan sifat duniawi itu, setiap hari mungkin kita berhadapan dengan tawaran agar kita terjerumus. Paulus mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tentu ada dua hal yang membuat orang berubah, yaitu tadi keadaan, kemauan, paksaan, ataupun karena keinginan. Kita menjadi sopan karena guru kita, karena orang tua di depan kita. Itu bisa terjadi, tetapi itu hanya sementara.
Yang kedua, ada orang yang berubah memang dari dalam dirinya sendiri. Dia ingin mengubah cara berbicaranya, dia ingin mengubah kelakuannya, dia ingin mengubah cara berpikirnya. Itu adalah hal yang benar. Demikian juga kita menginginkan orang lain berubah, biarlah perubahan itu dari dalam hatinya. Tetapi di atas semuanya ini, Paulus mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengenal apa yang Tuhan mau. Berubahlah karena kita mengenal Tuhan. Berubahlah karena kita mengenal membaca firman Tuhan. Sehingga tujuannya bukan supaya hidup kita benar saja, tetapi kita mengenal apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Sehingga dengan perubahan itu, cara berpikir kita, cara berbicara kita pun berubah. Demikianlah Yesus menginginkan orang-orang yang mengikuti dia, yang percaya kepadanya, berubah. Lahir baru, tubuhnya tetap sama, tetapi hati dan pikirannya akan dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Demikianlah dalam beberapa hari yang lalu firman Tuhan berkata bahwa kita harus menjadi terang, itu betul. Semua itu bermula dari mari kita biarkan hidup kita diperbaharui, dibentuk oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau memberkati menyertai kami Tuhan. Biarlah hidup kami berubah karena mengenal-Mu, mempercayai-Mu Tuhan. Bentuklah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, agar kiranya kami mampu berpikir, melakukan apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.